Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dosen Mention kompetensi pasti. Kembali lagi bersama saya Fasya Nurul Aini. Saya Ryan. Saya Farhan. Pada episode kali ini kita akan membahas peran penting etika dalam kehidupan sehari-hari. Di sebelah saya sudah ada narasumber yang akan membagikan pengalaman serta ilmunya. Untuk Ibu Farida, silakan memperkenalkan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Ketemu di Dosen Mention ini kita ya. Iya, Bahas betul. tentang etika. Iya. Pastinya. Oke. Gimana nih mengenai etika? Ada yang mau tanya nggak? Oke Bu, buat saya dulu kali ya Bu yang pertama. Saya mau nanya nih Bu, apakah peran etika itu penting Bu dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara menerapkan peran etika itu sendiri Bu? Oke. Penting nggak ya peran etika? Nah, penting. Menurut kalian penting ya? Iya. Ya, memang benar sih kalau bicara etika itu pastinya penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bahkan hidup berbangsa, bernegara pun kita harus ada etika. Kita di sekolah harus ada etika, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ini kan ketika kita bicara etika, tentunya kita di sini membahas juga tentang norma ya pastinya. Tentang sopan santun ya pastinya. Nah, ketika kita bicara tentang sopan santun itu di kampus kira-kira ada nggak nih etika? Harus Ada, ada Bang. Bu. Harus ada. Nah, kalian sendiri gimana tentang etika? Sebelum saya menjawab lah ya, saya mau nanya dulu nih, kalian selama ini bagaimana nih kalau berhubungan dengan etika? Kira-kira saya gimana ya dalam kehidupan sehari-hari gitu? Ada nggak? Melaksanakan nggak? Kalau saya sih, saya alhamdulillah saya selalu melakukan saya melaksanakan etika di tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi gitu Bu. Kayak pasti ada norma-normanya tersendiri kan di setiap tempat itu. Jadi sebisa mungkin etika-etika yang umum itu saya lakuin di tempat itu Bu. Jadi kalau di kampus sendiri kan saya juga baru ya. Jadi saya pasti ngelakuin etika itu. Oke, berarti penting ya? Penting Bu. Oke, sangat penting. Karena gini, ketika kita bicara ada etika, ada etiket ya. Nah, tahu nggak sih bedanya etika dan etiket kalian? Belum tahu. Dalam praktek sehari-hari kata etika dengan etiket ini kadang digunakan itu secara bersamaan ya, walaupun sebenarnya hakikatnya itu agak berbeda ya. Kita bicara etiket dulu ya, sebelum saya menjelaskan tentang penting gak sih etika dalam kehidupan sehari-hari. Kita berkaca dalam etiket dulu. Etiket itu adalah ajaran tentang sopan santun, tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, etika itu adalah bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi secara kasat sih benernya sama aja nih etika dengan etiket ya. Tapi kalau kita bicara secara teori, secara perkataannya, asal-katanya, itu perbedaannya di situ. Yang satunya adalah tentang norma, tentang sopan santun, yang satu implementasinya. Sudah belum kita implementasikan atau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Karena memang etika itu sangat penting pastinya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa bayangkan, kita jalan nih. Ketika kita jalan, ini contoh yang paling ringan ya. Kita jalan di pinggir jalan yang ada orang-orang nih ngumpul. Kemudian kita lewat. Terus kita tidak menyapa mereka yang ada di pinggir, atau tidak permisi lah ya. Kalau menyapa sekedar yang ya permisi lah ya, karena kan belum tentu kita juga kenal dengan orang di situ. Apalagi nih jalannya misalnya sempit nih, seperti di gang gitu kan ya. Kita mau lewat kan paling enggak Permisi. apalagi ada ibu, ada bapak-bapak di situ, masa kita nyelonong aja sih gitu. Jadi itu bicara sopan. Iya. Nah, dipraktekkan enggak nih? Prakteknya apa? Ketika kita melewati jalan tersebut, kita bilang saya permisi Bapak atau permisi Ibu. Jadi kalau kita tidak lakukan itu akan berimbas tidak baik kepada image-nya. Image-nya apa? Image kita. Bahkan mungkin orang yang nongkrong itu tuh kenal misalnya dengan orang tua kita. Iya benar-benar Bu, benar. Pasti pertanyaan yang muncul biasanya apa? Ini siapa sih? ya? Ini anaknya siapa sih? Iya, Nah, benar. ketika bicara ini anaknya siapa sih? Yang jelek siapa? Orang tua Orang kita. tua. Orang tua kita.
Iya kan, disangkanya orang tua kita ini Nggak tidak mengajarkan. mengajarkan penerapan etiket tadi untuk diimplementasikan sebagai etika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penting ya, karena kalau nggak penting kita abaikan saja, ya udahlah biarin aja orang tua, ya kan. Iya. Iya. Tetap di sini kita menjaga nama baik diri kita, kita juga menjaga nama baik orang tua kita. Jadi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke. Jadi pentingnya Jadi di kampus penting nggak sih? Penting banget, banget Bu, penting kan? apalagi kalau nggak ada etika jadi liar Bu. Nah, nggak betul. ada saling menghormati gitu. Dosen dengan mahasiswa, ya kan? Mahasiswa dengan mahasiswa dengan dosen. Nah itu yang paling utama. Bukan berarti yang tuanya harus dihormati atau dihargai, tidak. Mau dia yang muda, mau dia tua atau seangkatan lah ya, selevel gitu. Itu juga kita harus punya etika dalam berbicara. Kadang-kadang kalau anak muda kan tahu sendiri ya, kalau udah bicara kadang-kadang gaya songongnya tuh keluar gitu kan. Nah jadi seperti itu. Oke Bu, mungkin sih kalau menurut saya emang kalau dari kesimpulan dari jawaban Ibu sendiri itu etika itu emang sangat penting di manapun kita berada, karena kalau misalnya kita nggak ada etika di dalam diri kita, mungkin kita akan yang menganggap semua orang rendah gitu, dan tidak bisa menempatkan diri kita kepada lingkungan kita sendiri. Selanjutnya saya ada pertanyaan lagi nih Bu, bagaimana kita menjaga etika dalam komunikasi dan interaksi di media sosial? Oke, nah bicara media sosial nih ya. Mungkin kalau kita berbicara media sosial banyak sekali. Menurut kalian banyak nggak sih orang yang tidak beretika dalam banyak banget menggunakan Banyak banget media di sosial? media apalagi sosial. netizen Indonesia tuh terkenalnya tuh yang negatifnya Bu, kalau komen gitu Bu. Malu gak sih yang dikenal negatifnya? Iya, Malu. Bu. Malu iya. Kalian tahu nggak siapa itu netizen? Ya kita juga termasuk Netizen kan Iya. ya. Netizen, kita bicara sekarang etika di dalam media Media sosial. Nah, kita lihat sekarang ini kan perkembangan teknologi begitu pesat. Semua orang menggunakan teknologi untuk apapun. Ya, bahkan berbelanja aja kita pakai teknologi kan. Sampai kita berkomunikasi dengan orang, termasuk ketika kita membeli tadi itu ya berbelanja. Kita berkomunikasi nggak? Berkomunikasi kan. Nah, yang sering kali terjadi adalah ketika kita berbicara tentang komunikasi di dalam media sosial. Nah, ini banyak sekali orang yang tidak menggunakan media sosial dengan positif. Gitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika berkomunikasi dengan media sosial? Gunakanlah media sosial itu dengan sebaik-baiknya kepada hal-hal yang positif. Ya, misalnya gini, kita punya karya nih, kita mau menunjukkan nih karya kita, ya jangan, nih gue punya karya nih ya, mana lu bisanya gitu ya, artinya ya, iya, jadi kita tampilkan saja karya kita itu dengan rasa yang bisa menarik orang, ya, menjadi terinspirasi kali ya, Bu. termotivasi, betul, terinspirasi untuk sama melakukan apa yang kita lakukan itu tadi, ya, berkarya lewat media sosial. Itu kan bagian dari komunikasi. Kemudian ketika kita berkomunikasi lewat media sosial, bahasa pun kan kalau di media sosial kita tidak berbicara kan, berbicara atau menulis, Banget, ya, Bu. bisa berbicara, Oh, iya benar. berbicara misalnya lewat kita video. nah iya, kita lewat video ya. Tetapi ketika kita mengupload video yang kita buat, itu kata-katanya misalnya membuli seseorang atau kita menghina seseorang gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Gunakanlah komunikasi yang baik walaupun melalui media sosial. Ya, karena itu bagian dari etika juga. Berkomunikasi dengan siapa? Dengan manusia, hubungan antar manusia, hubungan antar masyarakat. Hubungan antar teman, karena kan lewat media sosial bukan aja dengan teman, bisa dengan masyarakat, bisa dengan publik. Nah, kan juga banyak sekali terjadi dengan publik, misalnya orang berkomunikasi dengan kata-kata yang tidak baik, ya kan, sehingga pada akhirnya menimbulkan rasa sakit hati. Nah, efeknya tahu nggak nih ketika kita komunikasinya tidak baik? Ya, Bisa salah paham. Bisa salah paham dan mungkin bisa terjadi kena undang-undang. Nah, bisa kena undang-undang itu karena apa? Karena
perkataan kita yang tidak sopan. Jadi komunikasi mau itu lewat media online, mau kita ketemu langsung, etika itu tetap harus dijaga. Salah satunya adalah etika berkomunikasi. Gitu. Intinya ucapkanlah kata-kata yang baik walaupun itu lewat media sosial. Orang nggak kenal ini sama kita. Ya ingat, rekam jejak itu bisa dicari. Sehingga jangan ada kata mereka nggak lihat saya ini. Gitu ya, rekam jejak berbicara di situ. Kan sosial media itu juga dia tersambung antar ini juga ya Bu ya, apa dengan internet tuh kan internet bisa ke seluruh device gitu. Iya, bahkan sampai ke luar negeri loh. Iya. Makanya tadi kan di awal Fasa bilang netizen Indonesia terkenal Iya. dengan apa negatifnya ya. Iya benar. Ya lebih banyak negatifnya. Coba deh kita rubah mulai sekarang image-nya. Netizen Indonesia tuh jangan lagi yang negatif-negatif. Makanya tadi saya bilang, coba karya upload itu di media sosial, kemudian gunakan kalimat yang menarik. Tidak jumawa, tidak sombong ya. Wah ini loh karya saya gitu. Mana karya lu gitu. Ya, itu kan komunikasi juga. Bagian dari komunikasi yang menginformasikan tentang karya-karya seseorang ya, karya kita pribadi misalnya. Jadi itu ya tetap komunikasi harus kita jaga walaupun itu lewat media sosial. Karena etika salah satunya tadi etika komunikasi. Nah, itu adalah bagian dari komunikasi, itu bagian dari etika juga. Ya. Jadi, kan itu tadi di media sosial Bu. Ini kalau misalkan kita bicaranya tentang bisnis nih Bu, itu perlu juga nggak sih Bu antara misalkan sama perusahaan atau kita sama customer atau gimana tuh Bu? Oh, perlu. Makanya kalau di kampus ada yang namanya mata kuliah etika bisnis, ya pengantar bisnis, ya pengantar bisnis, ada etika bisnis juga. Itu di dalamnya dibahas bagaimana tadi kan bicara perusahaan ya, bicara perusahaan, bagaimana antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain tidak saling, misalnya masalah harga. Iya. Iya benar. Kadang-kadang kan yang saingan gitu. Iya, benar. saling Saling bersaing. menjatuhkan iklannya Iya. kayak Coca-Cola sama Pepsi itu. Oh ya, wah disebut lagi. Kayaknya gak enak kali kalau Pepsi gitu ya. Ya intinya gini, ketika kita kadang-kadang gini, etika bisnis itu salah satunya misalnya masalah harga deh. Ya. Biasanya di dalam perdagangan itu udah ada etika untuk penentukan harga. Misalnya harga gini, ini pasar ya, pasar ini menjual misalnya perdagangan yang kita tuh udah sepakat jual bawang misalnya, bawang harganya sekilo 10.000 misalnya, tiba-tiba ada yang jual yang murah bener, ya. Walaupun misalnya barangkali aja nih etika juga nih ketika mengurangi timbangan. Oh iya. Iya kan? Iya suka Ya, ada kadang. kok bisa ya Dicurangi. harga pasar yang 10.000 tiba-tiba menjadi 8.000? Itu kan bagian dari etika bisnis juga. Jadi tidak seenaknya dia main ngasih harga yang banting harga sehingga orang lain, pedagang-pedagang lain itu dirugikan. Biasanya juga ada sih kesepakatan harga yang kalaupun ada perbedaan tapi tidak jomplang terlalu jauh gitu ya. Pernah belajar etika bisnis nggak atau pengantar bisnis nggak sih? Pengantar Tingkat bisnis, iya tingkat 1 Bu. Ya pernah Iya, belajar kan? Pernah belajar. Ya, di dalam pengantar bisnis kan juga ada tuh tentang etika bisnis. Mereka kuliah di sini tuh sebenarnya enak juga sih. Materi-materi yang Benar ada sih, tuh Bu. tentang kehidupan sehari-hari. Ya, belum tentu kalau di tempat lain bahas-bahas seperti ini. Iya kan? Iya benar. Gitu, tentang etika bisnis udah ada tuh, ya. Jadi orang berbisnis tidak seenaknya misalnya terserah gue mau jual berapa gitu, nggak ada seperti itu. Ya. Artinya bahwa ketika ada kesepakatan harga tidak boleh dilanggar. Kalaupun misalnya ada perbedaan itu tidak terlalu jauh. Ya, kalau jauh sekali dari 10 7.000. Nah, berarti kan dia melanggar kode etik perdagangan dong. Kode etik iya, hanya mencari keuntungan sendiri, tidak peduli dengan pedagang lain. Ya terserah mereka mau jual berapa seperti itu. Oke. Ya. Oke Bu, nih Bu kan tadi tentang bisnis nih Bu. Nah kan misalkan kita tuh mau beli barang, pasti kan lihat rating juga kan Bu. Nah seringkali kan itu pasti ada etikanya juga Bu. Nah menurut Ibu sendiri pernah nggak sih Bu kayak belanja terus gak sesuai, terus ngeliat komen-komen orang gitu, pendapat Ibu gimana tuh Bu? Nah ini balik lagi kita jadi bicara tentang kepuasan pelanggan ya. Ya itu larinya jadi kepuasan pelanggan tuh ya. Karena kalau bicara rating ya tadi, Iya. kemudian ada komen. Iya, kita Testimoni kan belanja. biasanya Iya. suka beda-beda tuh Bu. Iya, benar. Kalau misalkan ada yang bagus
komennya bagus banget. Kalau ada yang jelek, wah itu jelek-jelekin Bu. Ya, balik lagi ketika kita bicara ulasan ya. Tadi Iya, kan iya, pertanyaannya ulasan. gimana? Gimana pendapat Ibu tentang kayak ulasan kalau misalkan kita beli barang nih, terus pasti kan ngeliatin ratingnya dulu Bu. Nah itu kan ada beberapa ulasan yang positif dan negatifnya. Nah Ibu sendiri pendapatnya gimana tuh Bu? Ya sebenarnya gini sih, wajar aja namanya konsumen. Iya. Konsumen ingin dipuaskan, tetapi balik lagi sebaiknya, ini kan kita bicara etika lagi nih, sebaiknya tidak langsung mengupload langsung, wah saya beli di toko ini, disebutkan juga lagi tokonya. Jelek-jelekan. Iya kan, terus menjelek-jelekan. Ingat loh, di situ ada rezeki orang. Jangan sampai tertutup. Cuma memang kadang-kadang memang konsumen ketika sudah kecewa, ini kan balik lagi jadi kepuasan konsumen nih yang kita bahas jadinya ya. Tetapi balik lagi ada etika juga, etika Iya. bagaimana mereka untuk komplain. Iya benar. Karena dalam komplain kita bicara mata kuliah pelayanan prima, Pelayanan itu ada tentang komplain kan. Hmm. Ya, jadi banyak banget ya yang berhubungan dengan etika tuh bukan hanya sekedar kehidupan Iya, sehari-hari benar, Bu. ya, di dalam pergaulan tentang berbisnis Berbelanja, ya, berbelanja. Nah, itu pun juga ada etikanya. Ketika komplain yang tadi ketidakpuasan karena Kayak barangnya belanjanya misalnya barangnya Tidak sesuai. tidak sesuai atau kadang-kadang rusak ya. Komplainlah dengan baik. Kan kalau di media sosial, bicara media sosial itu kan biasanya ada chat ke penjual ya. Iya, ada. Mungkin kita sampaikan dulu. Ya, kita sampaikan dulu bahwa kita tidak puas. Ya, kita kecewa karena yang kita beli barangnya Tidak misalnya sesuai. tidak sesuai atau mungkin kadang rusak gitu kan. Ya, kadang-kadang barangnya udah rusak. Nah, sebaiknya sih bicarakan langsung secara, bukan langsung ketemu ya, tapi lewat entah itu WhatsApp atau chat di aplikasinya kan kadang suka ada untuk Iya, chatan ada. tuh Ada. ya. Nah, gunakan aja aplikasi itu untuk kita komplain, Tapi kan ada kasih kadang alasannya. penjual kenapa. tuh yang nggak ngerespon balik pesanan kita gitu walaupun kayak salah gitu Bu. Ya, ulasan kita nih kan udah ngasih rating, ngasih ini. Komplain juga kita udah komplain, tapi Iya, udah penjualnya kayak baik-baik. bodo amat gitu Bu. Barang Iya. udah gua kirim ini, Iya benar. Ya, udah itu nerima duitnya gitu ya memang kadang-kadang ada terjadi seperti itu. Tetapi jangan sampai kita yang lupa diri lah gitu. Sehingga pada akhirnya justru yang sebenarnya yang salah di si penjual malah kita yang kena gitu kan. Nah, intinya tetaplah kita berkomunikasi dengan baik. Karena balik lagi ketika bicara kepuasan pelanggan memang kita ada rasa kecewa di situ. Ya, tapi bicara etika ya balik lagi kita juga nggak boleh sembarangan. Iya. Iya, Ya benar. main upload yang kata-katanya mungkin kadang-kadang ada kata-kata yang tidak sepantasnya dikeluarkan, kita keluarkan di situ. Ya chat pribadi dulu lah ke orangnya. baik-baik gitu. Gitu, ngomong apa, komunikasi baik-baik sih ya lewat media tadi gitu. Oke. Oke Bu, itu kan tadi kan seputar bisnis. Nah, mungkin kita di sini kan ada sebentar lagi ada program magang. Mungkin di Nah, sini iya, kita akan bertanya tentang bagaimana kita menghadapi dilema etika yang mungkin muncul di tempat kerja. Nah ini ya Bentar lagi benar, kita mau tanyanya magang. bagus banget nih. Iya. Magang, berarti kita ada di dunia kerja. Ya yang mungkin kita yang belum kerja nih ya. Kalau yang Iya. belum kerja kan pasti udah ada bayangin dong. Iya. Ya, kayak apa ya di dunia kerja itu. Dimanapun kita berada, ya, yang namanya etika tetap harus kita jaga. Apalagi di dunia kerja, karena di situ kita ada penilaian tentang pribadi seseorang. Karena bicara etiket dan etika tadi, di situ adalah hubungannya dengan pembentukan kepribadian dan karakter seseorang. Ketika kita bicara kepribadian itu dinilai tuh di tempat kerja. Ya, ketika bicara gimana dong nanti menghadapi lingkungan kerja, terutama misalnya ada yang Kayak senioritas unit. betul Senioritas. senioritas, selagi itu tidak merugikan kita, abaikan saja. Ya, intinya ya kita tetap harus sopan. Ya, kita menghargai mereka sebagai orang yang mengajarkan kita. Ketika mereka itu karyawan sana, berarti kan mereka akan membimbing kita nih. Iya. Ya, Iya, jadi ya bersikaplah sopan. Apapun yang mereka lakukan, kecuali sampai terjadi misalnya kan tadi bicara etika di tempat kerja. Di tempat kerja kan kadang suka ada juga sih pelecehan seksual, misalnya megang-megang. Itu kan bagian dari pelecehan seksual. Itu masuk etika nggak? Masuk etika. Masuk, Bu. Berarti etikanya si orang ini tidak baik gitu. Nah, itu jangan sampai kita mengikuti hal-hal seperti itu. Kita analisis dulu.
kita menganalisis lingkungan kita. Ya kira-kira di lingkungan kita ini seperti apa. Kemudian kita cari tahu juga. Ketika kita mau magang ya, sebelum magang kita coba deh cari tahu hal-hal yang terutama yang berhubungan dengan perusahaan dan karyawannya. Ya cari tahunya gimana. Tadi kan saya bilang kita menganalisis. Ya menganalisis dengan orang yang kira-kira bisa kita ajak bicara. Yang kita tahu kira-kira kita bisa nanya nggak nih ke orang tersebut gitu. Yang penting intinya gini, kita jaga diri lah, terutama itu di tempat baru. Kecuali misalnya kamu ada yang kenal nih, ada yang bawa di kantor tersebut, bisa nanya ke orang tersebut. Tapi kalau kita bukan karena ada orang dalam, kita jaga-jaga diri aja dengan baik. Gitu, jangan sampai nanti ketika kita ada terjadi hal-hal yang tidak baik yang dilakukan, mungkin maaf misalnya ada karyawan di sana gangguin Fasa misalnya ya, dicolek-colek atau gimana gitu ya. Terus caranya gimana dong Bu? Apa saya marah-marah? Nggak perlu juga sih marah-marah. Mungkin kita tegur dengan baik-baik saja. Maaf ya Mas, misalnya maksudnya kenapa ya kok kayak gini? Karena itu kadang suka terjadi loh. Karena bicara di tempat kerja, hal itu kadang suka terjadi. Saya pernah loh mengalami hal seperti itu ketika saya bekerja. Gitu. Terus apakah saya marah-marah? Enggak. Caranya ya maaf ya, kita ini aja. Misalnya dia memegang kita nih, maaf ya kita tepis gitu, maksudnya apa ya gitu, atau maaf ya kayaknya tidak sepantasnya dia untuk megang-megang kita gitu. Terus habis itu kita hindari, kalau bisa kita menjauh dari orang tersebut. Gitu. Intinya yang penting kitanya aja. Kita jaga diri, kita jaga sikap kita jaga omongan kita, karena kita sedang magang di situ. Di situ juga kita dinilai. Yang dinilai apa sih? Kan kepribadian kita, tingkah laku kita yang dinilai. Apakah kita di sana sopan atau tidak? Karena imbasnya juga nanti buat kita juga kan terakhirnya ketika kita selesai magang. Siapa tahu dengan sikap kita yang santun, karena banyak terjadi anak magang ketika dia menunjukkan prestasi, terus sikapnya tuh baik, sopan, kadang malah ditarik loh kerja di perusahaan tersebut. Gitu. Apalagi dengan sikap kedewasaan kita yang mungkin dilihat kok ini anak bagus ya sikapnya gitu, apalagi dalam mengambil keputusan ya. Karena bicara etika di situ juga diajarkan tentang bagaimana pengambilan keputusan terhadap sebuah masalah gitu. Cara kita menghadapi masalah gimana nih kita ngambil keputusannya, apakah kita sudah bisa bersikap dewasa atau masih kekanak-kanakan misalnya dengan emosi marah-marah, kemudian kita nunjuk-nunjuk. Itu kan bagian dari etika kita juga. Ternyata kita tidak bisa nih menunjukkan bahwa kita tuh punya kepribadian yang bisa menahan emosi gitu. Jangan sampai emosi kita nanti meningkat, sementara yang kita masalah itu ada di orang dalam. Itu misalnya hanya satu contoh aja. Intinya kita tetap harus sopan santun terhadap lingkungan yang ada di situ gitu, terhadap semua orang yang ada di kantor tersebut, karena bicara di tempat kerja, termasuk dengan office boy-nya sekalipun. Ya bukan hanya misalnya dengan karyawan yang punya jabatan terus dengan office boy kita cuman office boy, tidak. Kita tidak boleh membeda-bedakan ketika kita bersikap kepada siapapun, dengan siapapun. Sikap kita harus kita jaga, cara bicara kita juga harus kita jaga. Nah kira-kira seperti itu ya. Ini dari kita ngomongin etika nih, udah ke lingkungan, udah ke masyarakat, udah ke bisnis juga, udah ke dunia kerja juga ya. Jadi nih etika apa aja sih Bu yang harus kita pelajari atau harus kita miliki gitu sebagai manusia ini, baik itu di masyarakat atau di tempat kerja Bu, biar kita tuh apa ya, kelihatan lempeng-lempeng aja lah. Kita lempeng-lempeng gitu ya. Ya semuanya sih tadi kan udah kita bahas nih sebenarnya. Tadi etika berbisnis, etika berkomunikasi, etika bertingkah laku. Kan bertingkah laku juga termasuk bagian dari etika. Nah, ketika kita bertingkah laku itu norma-normanya udah kita jaga belum? Iya kan? Kan kita mengikuti aturan. Ya. Tadi kan yang ditanya adalah etika apa aja sih? Ya, etika berbisnis, etika bergaul, etika bersikap kepada masyarakat, etika kepada orang tua, etika dalam dunia pendidikan. Pokoknya semua lah. Semua yang mencakup sosial, budaya, ekonomi itu semua pasti ada etikanya. Ya. Jadi semua ada etikanya. Tapi kan ada ini Bu, kayak istilahnya tuh peraturan yang tidak tertulis Bu. Nah itu tuh gimana tuh Bu? Kita kan ada kayak norma-norma gitu kan, kita tahu lah apa yang harus kita lakuin. Nah ini ada beberapa kayak peraturan yang tidak tertulis itu kan ada di beberapa tempat yang emang itu punya Bu, peraturan tidak tertulis itu Bu. Kayak bertetangga atau berteman juga bisa nggak sih? Bisa. Bertetangga, berteman, kantor kalian deh contohnya berteman nih.
nggak boleh seenaknya mentang-mentang teman terus sikapnya seenaknya, kadang-kadang ngata-ngatain. Tetap itu teman kita, ya tetap harus kita perlakukan dengan baik, walaupun teman kita ini misalnya kondisinya misalnya yang di luar kemampuan lah ya misalnya, tetap kita harus jaga, jangan terus kita seenaknya, tetap kita menghormati lah walaupun kondisinya seperti apapun. Balik lagi itu juga teman kita juga loh, teman itu saudara kita loh. Ya seandainya saudara kita diperlakukan tidak baik gimana dengan orang yang memang dia seenaknya gitu, ya kan udah lewat naik motor wah langsung dudun gitu kan, itu bagian dari etika loh. Ya membawa kendaraan itu juga etika juga. Intinya dalam kehidupan sehari-hari itu etika memang harus kita jaga ya, jangan sampai kita lupa diri terus naik motor misalnya seenaknya bawa lewat kampung, terutama lah ya, terutama di kampung, karena kan kalau di kampung kan banyak masyarakat yang ada di situ. Terus kalau di kampung, Ibu tadi bilang, terutama di kampung, kalau di jalan raya bagaimana? Ya sama aja, ya. Nah, kalau di kampung itu kan biasanya kan orang lebih banyak nongkrong kadang-kadang. Kalau di jalan raya balik lagi etika berkendara. Berkendara ada nggak etikanya? Ada undang-undangnya, ada aturan lalu lintas yang ketika kita lewat, ambulan datang nih lewat misalnya, terus kita tidak mau minggir nggak mau ngalang, ngasih jalan gitu. Itu kan bagian dari etika, berarti kita tidak menerapkan etika kita tahu bahwa itu kita harus bukan menghindar, maksudnya kasih lewat lah si ambulan ini. Itu berarti etika di mana? Etika ketika kita berada di jalan raya gitu. Jadi intinya gini, dimanapun kita berada, etika itu harus kita jaga. Duduk misalnya, itu juga ada etikanya nggak? Ada. Jangan sampai nih kita belajar, contoh di kelas, dosen ngajar, tuh kaki naik. Itu kan bagian dari etika. Atau di rumah, ya di rumah ini kan kita bicara etika sehari-hari ya, termasuk di rumah sama orang tua. Kemudian kita membentak orang tua. Kira-kira gimana menurut kalian? Durhaka itu durhaka. Iya kan? Nggak boleh kita bentak-bentak dengan orang tua. Atau duduk. Ada beberapa orang tua ketika kita nih contoh nih di ruangan ya. Ada orang tua duduk di bawah, kita duduk di kursi. Kira-kira itu bagian dari etika nggak? Bagian dari etika. Nah, kira-kira itu boleh nggak? Nggak boleh. Ya, sebaiknya orang tua yang kita suruh duduk kita mengalah. Kita yang duduknya di bawah, gitu. Ya, jadi tuh kayaknya di mana aja deh yang berhubungan dengan etika, terus ya di sekolah, ya di rumah, ya kan, ya di kantor, di media sosial, ya yang nggak kelihatan orangnya pun ya kita harus menjaga juga, gitu, etikanya. Berarti etika tuh penting banget. Penting banget. Buat kehidupan kita sehari-hari, betul. Bermasyarakat, terus kita di kampus juga, kita di sosial media atau di jalanan juga itu, wah berarti emang sangat penting banget. Makanya Rasulullah tuh, ya, sama Allah nih, Rasulullah dikirimkan buat apa? Memperbaiki akhlak. Nah, iya kan, yang dulu berada dalam kegelapan, maka diutuslah Rasulullah untuk membimbing manusia-manusia ini nih, yang pada saat itu sedang berada dalam kegelapan, yang mereka bertindak semaunya, bahkan membunuh manusia, yang bunuh anak-anak kecil gitu. Nah, maka turunlah itu. Makanya contoh teladan akhlak itu siapa? Rasulullah. Iya kan, karena memang diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia supaya mereka tidak lagi hidup dalam kegelapan, yang nggak tahu tata krama, yang intinya tuh dalam kehidupan sehari-hari semuanya tuh ada pada diri Rasulullah gitu, yang untuk kita contoh. Ya, mulai dari sikap berdagangnya, sikap bertingkah lakunya, sikap berbicaranya, dia kan santun sekali. Bahkan istrinya sendiri, ya, ketika dia misalnya dibuatkan makanan, ada rasa yang kurang aja nih, makan aja nggak mau bilang misalnya masakannya nggak enak nih, asin. Ya, tetap dipuji bahwa masakannya enak gitu. Ya, saking begitu pentingnya tuh etika, sampai dia tidak mau menyakiti orang yang menjadi kesayangannya dia gitu loh. Kita teman nih beli, lu masak apaan sih, asin banget, kita kadang-kadang kayak gitu. Iya kan, boro-boro itu. Nah, tapi kenapa, apa salahnya sih gitu loh kalau kita mencoba menerapkan itu, yang kadang-kadang mungkin maksudnya sih bercanda, maksudnya mungkin bercanda. Ya kalau sekedar bercanda, kalau orang yang diajak bicara serius, ngerti itu bercanda sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang diajak bercandanya misalnya serius, kemudian dia sakit hati gimana? Ya, bagaimanapun kita harus ada rasa simpati dan
empati terhadap teman, terhadap siapapun yang ada di lingkungan kita. Rasa empati ini harus kita tanamkan. Kita belajar nih di kampus ada yang namanya mata kuliah pengembangan diri, ya kan? Ada mata kuliah kepribadian kan. Iya. Nah itu kan juga diajarkan bagaimana pembentukan karakter seseorang sehingga orang ini memiliki etika yang baik. Jadi banyak sekali tuh dalam pendidikan aja mata kuliahnya udah banyak banget. Tadi ada pelayanan prima, bagaimana kita melayani konsumen dengan baik. Ada senyum, sapa, menerima tamu. Ada juga. Ada. Etika. Bahkan bukan hanya sekedar kata-kata. Ketika di rumah kita pakai daster nih nerima tamu, sebaiknya tuh daster diganti dulu dengan baju yang lebih baik. Nggak harus baru, ya. Iya. Yang minimal pantas gak sih ketika kita menerima tamu menggunakan daster? Menurut kalian? Enggak pantas. Ya. Kurang sopan. Kurang sopan kan, ya. Jadi ya intinya tamu juga harus kita hormati juga. Itu tamu, udah banyak banget tuh contoh-contoh etikanya. Iya, Bu, banyak banget. Ya. Oke, Bu. Luar biasa banget podcast kali ini, sangat bermanfaat sih. Gimana teman-teman? Bermanfaat sih. Apalagi ini etika itu ilmu yang susah untuk dicari atau diimplementasikan. Benar. pada diri kita Iya. sendiri. Teorinya ngerti ya? Iya, Iya. Teorinya ngerti tapi kadang-kadang aplikasinya Agak Iya. agak kurang, Iya, implementasinya tergantung. tidak dikerjakannya. Apalagi ini kan kalian sebentar lagi mau magang nih. Iya, Bu. Nah mulai dari sekarang mulai tuh belajar menjaga etika. Karena itu penilaian juga nanti di dunia kerja, terutama nilai kalian nanti kan jadi bagus. Karena dari Iya. tuh nih anak nih bagus nih, sopan, terus punya inisiatif, ya tingkah laku dan kepribadian juga bagus gitu kan. Itu yang untung siapa? Dari diri kita, Diri kita Diri sendiri. kita sendiri kan. Kalau kita bertingkah lakunya tidak baik, yang dirugikan siapa? Diri kita sendiri. Diri kita dan orang lain juga merasa dirugikan Iya. loh dengan Iya. sikap kita. Ya, apalagi sampai menyakiti orang lain dirugikan, kita juga rugi juga. Itu dengan akibat dari sikap kita tadi gitu. Jadi memang sangat penting lah etika dalam kehidupan kita sehari-hari, Sehari-hari. perlu kita jaga dan perlu kita terapkan. Ya, terima kasih Bu atas luar biasa banget teman-teman podcast kali ini, ilmunya sangat bermanfaat, pengalaman Bu Faridahnya juga luar biasa. Terima kasih Yang udah. lainnya juga luar biasa, teman-teman yang di sini juga luar biasa, kayak semua luar biasa nih di sini. Terima kasih Ya. banyak Ibu untuk Baik. meluangkan dan Berbagi, iya, sharing. iya benar. Sharing kali ini bermanfaat banget, dan buat teman-teman jangan lupa bilang makasih ke Bu Faridah karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Udah. Jangan lupa like, comment, and share dosen mention. Oke. Mention. Mention. Kompetensi Kompetensi pasti. Yeay.